Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti. Saya ingin membahas tentang kemenangan Watford atas Manchester United dengan skor akhir 4-1. Apakah kemenangan Watford ini merupakan sebuah kejutan besar? Bagi saya, kemenangan Watford merupakan sebuah kejutan besar karena 4 faktor. Yang pertama adalah bahwasannya Watford merupakan salah satu tim promosi English Premier League musim ini. Dan kedua, bahwa Watford baru saja dilatih oleh pelatih baru yakni Claudio Ranieri. Dan Manchester United materi pemainnya jauh lebih unggul dibandingkan materi pemain dari Watford. Dan yang terakhir, bahwa Manchester United telah lama dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Artinya, ketika Watford yang baru saja dilatih oleh pelatih baru bisa mengalahkan MU dengan skor telak, tentu ada sesuatu yang salah dari cara permainan Manchester United. Karena Manchester United seperti yang tadi saya katakan lama dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Artinya ketika performa Manchester United itu tidak baik di atas lapangan, maka logisnya Ole bisa mengubah performa dari timnya karena dia tentu sudah memahami karakter permainan dari para pemainnya. Tetapi yang kembali terjadi bahwa MU kembali kalah di pertandingan tandang mereka setelah sebelumnya mereka kalah lawan Leicester City walaupun juga pernah bangkit lawan Tottenham Hotspur, tapi seperti yang pernah saya jelaskan bahwa Tottenham tidak memberikan perlawanan kepada Manchester United, dan setelah pertandingan tersebut ternyata pelatih dari Tottenham Hotspur Nuno dipecat dan digantikan oleh Antonio Conte. Dan setelah kekalahan MU lawan Watford ini, beritanya yang saya baca baru 1 jam lalu pagi tadi bahwa Ole Gunnar Solskjaer akan segera dipecat oleh manajemen Manchester United sambil menunggu penggantinya, dan untuk sementara Manchester United yang saya baca beritanya akan dilatih oleh Laurent Blanc bersama juga dengan asistennya Darren Fletcher. Tapi itu nanti kita tunggu kabar resminya. Yang penting di konten ini saya ingin membahas tentang permainan Manchester United lawan Watford di mana mereka dihajar lagi dengan skor akhir 4-1. Kenapa saya katakan dihajar? Kenapa saya katakan lagi? Karena ini bukan kekalahan telak pertama MU musim ini. Sebelumnya MU juga kalah lawan Liverpool dengan skor telak 0-5 di kandang sendiri. Dan jika kita bandingkan permainan MU lawan Liverpool dan juga permainan MU lawan Watford, menurut saya sama kacaunya. Kenapa sama kacaunya? Kita bisa melihat bagaimana para pemain itu tidak menyatu secara permainan di atas lapangan. Jadi saya juga kembali tegaskan bahwa bukan sepenuhnya salah dari Ole Gunnar Solskjaer. Mungkin juga Ole telah menginstruksikan kepada para pemainnya bagaimana caranya bermain menghadapi Watford. Tapi para pemain yang tidak kompak di atas lapangan, bukan saja dalam urusan membangun serangan, tapi juga dalam urusan bertahan. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Watford. Karena sebetulnya dari jumlah pemain MU yang bertahan pada saat para pemain Watford itu melakukan serangan jauh lebih banyak daripada para pemain Watford. Tapi terlihat para pemain MU itu seperti linglung. Artinya mereka kebingungan apa yang perlu mereka lakukan untuk mengantisipasi serangan yang dibangun oleh para pemain Watford. Maka itu Watford banyak menciptakan peluang dan banyak mencetak gol di pertandingan ini. Bisa saja lebih banyak gol lagi. Tapi memang kita tahu finishing dari para pemain Watford tidak begitu baik di pertandingan kemarin malam. Dan sebelumnya juga kita tahu MU pernah kalah di Watford pada tahun 2019 di bulan Desember, ketika itu juga masih dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Saat itu kalah dengan skor 2-0 dan pencetak gol di pertandingan tersebut yaitu Sarr juga kembali cetak gol di pertandingan kemarin malam. Jadi ada begitu banyak masalah di Manchester United. Bukan saja dari segi taktik Ole Gunnar Solskjaer, tapi juga dari performa para pemain Manchester United. Saya perlu jujur ketika saya memberikan analisa. Terus terang, saya perhatikan bahwa para pemain MU itu bermain seperti pemain-pemain amatir. Karena mereka sulit untuk bisa mengontrol bola. Mereka sulit untuk bisa memberikan passing. Mereka banyak melakukan kesalahan koordinasi. Mereka juga tidak terlihat memberikan perlawanan kepada para pemain Watford yang bermain Spartan dan juga begitu pintar dalam urusan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Dan saya juga memberikan kredit kepada Claudio Ranieri karena bisa saja timnya itu bermain bertahan, bisa saja dia menerapkan strategi bertahan, tapi Watford keluar dengan strategi menyerang. Watford tahu, saya pikir Claudio Ranieri tahu bahwa kesulitan MU itu berada di lini pertahanan, dan terbukti Watford bisa mencetak 4 gol dengan mengandalkan kolektivitas dan juga menyulitkan para pemain MU yang koordinasinya tidak rapi di lini pertahanan. Bagaimana dari segi penyerangan MU? Saya perhatikan hanya 2 peluang yang berbahaya.
Dan dari 2 peluang itu ada 1 gol yang berhasil dicetak oleh Van de Beek, di mana dia masuk sebagai pemain pengganti. Kenapa tidak dipasang dari awal oleh Ole Gunnar Solskjaer pada saat memang Fred belum bisa bermain karena baru saja membela Brazil, walaupun Fred berada di bangku cadangan. Kenapa Matic yang dipilih? Berarti ada 2 pemain di lini tengah MU yang lamban, Matic dan juga McTominay. Ya jelas mereka kesulitan untuk menahan pergerakan-pergerakan Spartan dari para pemain Watford. Dan seharusnya tuh MU kalahkan dengan jumlah gol yang lebih besar lagi jika penalti dari Watford itu bisa dikonversikan. Dan juga seperti yang pernah saya tegaskan beberapa waktu sebelumnya, yang memang sebagian besar dari teman-teman itu tidak setuju bahwa performance dari De Gea pun sudah mulai menurun. Lagi-lagi dia kebobolan begitu banyak gol. Banyak yang menilai bahwa defense dari MU itu tidak baik. Betul, defense dari MU itu tidak baik, tidak benar. Tapi juga penjaga gawang perlu fokus. Jika penjaga gawang juga tidak bisa terus-menerus melakukan penyelamatan, ya maka akan lebih banyak kebobolan gol. Dan terbukti setelah 12 pertandingan, MU telah kemasukan 21 gol. Wow, jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan tim-tim besar lainnya. Arsenal saja tidak banyak kemasukan gol dibandingkan MU. Ya karena Arsenal perlahan-lahan mulai solid di lini pertahanan, walaupun Arsenal sulit dalam urusan mencetak gol. Dan kita bisa perhatikan bahwa gol-gol yang diciptakan oleh para pemain Watford itu adalah gol-gol yang rapi, yang memanfaatkan kerjasama di antara para pemain dan juga mengganggu para pemain MU di lini pertahanan. Dan juga terlihat bagaimana Maguire lagi-lagi membuat kesalahan yang mendasar. Ketika dia salah kontrol, kemudian dia menekel pemain dari Watford sehingga dia mendapatkan kartu kuning kedua, berarti dia mendapatkan kartu merah. Sayang sekali kan, itu yang saya tadi jelaskan. Seperti pemain amatir para pemain MU di pertandingan kemarin malam. Saya tidak melihat fighting spirit dari para pemain MU. Mungkin saya salah, mungkin saya berpikir negatif, tapi sepertinya para pemain MU ini yang mengerjai oleh Gunnar Solskjaer. Tampak mereka tidak punya niat untuk meraih kemenangan di pertandingan lawan Watford. Betul, Cristiano Ronaldo bermain dengan kerja keras, bermain sangat lincah dalam pertandingan semalam. Tapi supportnya dari siapa? Saya tidak melihat ada supportnya. Bruno Fernandes pun, ketika ada penalti yang diperoleh oleh Watford, kita lihat bagaimana dia bisa salah memberikan passing. Dia seperti memberikan back pass dengan melakukan tendangan yang bisa juga dimanfaatkan oleh pemain Watford sehingga McTominay perlu melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Bagaimana positioning dari Lindelof dan juga Maguire untuk mengantisipasi serangan-serangan dari para pemain Watford buruk sekali. Justru para pemain Watford yang bermainnya rapi. Artinya Claudio Ranieri itu paham untuk mengganggu MU. Tekanan itu perlu terus-menerus diberikan kepada lini pertahanan sambil berharap ada miskoordinasi yang terjadi, dan itu yang memang terjadi. Bukan berarti Watford menang secara beruntung, tapi Watford menang dengan taktik yang benar, yaitu menunggu, kemudian pressing para pemain MU di tengah, kemudian melakukan transisi yang cepat, dan 1-2 passing saja untuk bisa membuka pertahanan dari Manchester United. Dengan demikian, Watford berhasil mencetak total 4 gol yang seharusnya bisa lebih dari 4 gol di pertandingan kemarin malam. Jadi menurut saya sudah waktunya untuk Manchester United mengganti Ole Gunnar Solskjaer. Ya kita juga nanti tunggu apakah pelatih baru yang permanen bisa mengubah performance dari MU. Tapi yang saya pikir pelatih baru tersebut harus tegas, harus keras kepada para pemain. Karena tampak jelas para pemain dari MU itu bermain sebagai individu, bukan secara teamwork. Seperti yang saya selalu tegaskan, teamwork makes the magic work. Walaupun memang tim-tim lain yang mengandalkan teamwork tidak selalu berhasil meraih kemenangan, tapi dalam jangka panjang mereka akan bermain lebih konsisten lagi. Dengan bermain lebih konsisten, dengan bermain lebih rapi, tentu ekspektasinya nanti dan juga outputnya nanti akan positif, dan artinya tim tersebut akan bisa lebih sering meraih poin. Jadi saya pikir permainan MU kemarin malam berantakan total karena para pemain juga tidak menyatu secara permainan. Dan saya ulangi lagi, kita juga tidak bisa menyalahkan Ole Gunnar Solskjaer terus karena para pemain dari Manchester United juga tidak perform di atas lapangan kemarin malam. Tampak jelas permainan mereka justru terpecah belah. Para pemain sepertinya ingin menunjukkan skill individu mereka, tapi tidak bermain sebagai satu unit untuk membawa Manchester United meraih kemenangan. Dan beda jauh permainan MU dibandingkan Chelsea, Manchester City, dan juga Liverpool. Walaupun Arsenal kalah dengan skor telak lawan Liverpool, tapi terlihat fighting spirit dari para pemain Arsenal. Dan seperti yang saya selalu tegaskan, bahwa Arsenal tidak punya materi pemain seperti Manchester United, oke? Jadi kita juga tidak bisa berharap bahwa Arsenal itu akan bisa bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Tapi MU seharusnya tuh bersaing di papan atas. Ole sudah mendapatkan apa yang dia perlukan. Tapi sepertinya para pemain juga tidak bisa menyatu secara permainan di atas lapangan. Jadi jika ada pelatih baru nanti yang permanen untuk Manchester United, pertama-tama dia perlu menegaskan kepada para pemain bahwa mereka harus menyatu secara permainan.
Teamwork itu sangat penting. Jadi kita tunggu saja pertandingan selanjutnya MU di Liga Champions lawan Villarreal. Apakah MU bisa kembali terhindar dari kekalahan, atau apakah MU akan kembali kalah, atau justru mungkin MU akan bangkit. Anything is possible in football. No hate, only football. Salam sepak bola.